ke sepanjang jalan menyala karena kilatan petir itu. Kemudian menarik mereka ke portal dunia baru. Natalie dan pasukannya pun merasa bingung dengan tempat yang aneh itu, di mana ada sebuah menara yang dikelilingi awan hitam dan petir. Saat dalam perjalanan, mereka dikejutkan sebuah kerangka yang sangat besar di gurun pasir itu. Tanpa mereka sadari seseorang sedang memperhatikan mereka. Lalu dengan segera Hunter memberikan kode peringatan kepada mereka. Tiba-tiba, mereka merasakan sebuah getaran aneh di gurun pasir itu dan terlihat ada sesuatu yang sedang mendekati mereka. Natalie dan pasukannya pun berusaha melakukan perlawanan dengan senapan mesin mereka, tapi usahanya sia-sia saja. Makhluk yang besar itu pun terus mengejar sampai membuat kendaraan mereka terguling. Lalu Natalie memerintahkan untuk menggunakan roket untuk melawannya. Namun tiba-tiba, salah satu pasukannya tertangkap oleh makhluk itu dan dia pun melakukan pengorbanan dengan melempar bom ke tubuh monster tersebut. Tetapi usaha ledakan monster itu gagal dan hanya membuat monster itu sempoyongan saja. Namun karena sembunyi dalam gua, jadi monster itu pun kesulitan untuk mengejar Natalie mereka. Lalu monster itu pun masuk kembali ke pasir dan pergi meninggalkan mereka. Namun kini monster yang lain muncul dan berhasil menyedot Natalie sampai pingsan. Saat yang lain berusaha menolong Natalie, keadaan pun semakin panik ketika monster penghuni gua seperti laba-laba menyerang mereka. Hunter yang melihat kekacauan itu pun ikut membantu mereka. Saat yang lain sedang bertempur melawan para monster itu, Natalie pun tersadar dari pingsannya. Namun sialnya, Natalie kembali tertangkap oleh monster yang lain. Di situ Natalie melihat banyak anggotanya yang sudah tewas di tempat tersebut. Lalu Natalie pun bergegas keluar dari tempat itu. Tak lama kemudian, Natalie dikagetkan oleh seorang anggotanya. Saat Natalie mencoba melihat lukanya, ternyata monster itu menjadikan manusia sebagai tempat penyimpanan telurnya. Untung saja Natalie berhasil melarikan diri dan keluar dari sarang. Para monster yang di goa tadi berusaha menyerang Natalie lagi, tapi untungnya, para monster goa ini sangat takut terhadap sinar matahari. Hunter menyergap Natalie dan terjadi salah paham antara mereka berdua. Keesokan harinya, saat Hunter sedang lengah, Natalie pun menggunakan kesempatan itu untuk membuka ikatannya. Sekarang gantian Hunter yang diikat oleh Natalie. Saat Hunter mau terjatuh ke monster goa, untung saja Natalie berhasil selamatkannya. Mereka akhirnya berbaikan walaupun dengan cara yang unik, yaitu bahasa isyarat, karena memang keduanya berasal dari dunia yang berbeda. Singkat cerita, keduanya pun pergi ke tepi bukit. Saat berada di sana, Natalie mengatakan keinginannya untuk pulang ke dunianya melalui awan hitam di menara itu. Tapi Natalie kesulitan untuk bisa sampai ke sana karena ada monster pasir di depan mereka. Kemudian Hunter menjelaskan kalau monster itu mereka sebut namanya Diablos. Lalu mereka pun menyiapkan persiapannya. Ternyata Hunter menyuruh Natalie untuk memancing monster goa keluar. Setelah salah satu monster goa ditaklukkan, lalu mereka pun mendapatkan sengatan yang dibutuhkan. Lalu Hunter pun mulai sibuk mempersiapkan senjata dari racun monster goa. Keesokan harinya, selain mempersiapkan peralatan untuk mengalahkan Diablos, Hunter juga mengajari Natalie untuk menggunakan senjata yang biasa digunakan Hunter dalam melawan para monster. Tak lama kemudian, mereka pun mulai aksinya untuk menjebak monster Diablos itu. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Diablos, tetapi Hunter yang terlempar jauh itu pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Setelah diobati Natalie, Hunter kini akhirnya sadar dari pingsannya, lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Singkat waktu malam pun tiba, mereka yang berada di sana merasa heran dengan hembusan angin yang tidak biasa, lalu Hunter bilang kalau itu adalah Rathalos. Rathalos menyerang mereka. Untung saja, Natalie diselamatkan oleh seorang bapak tua yang di scenes awal tadi, tapi sialnya, Natalie malah dipukul pingsan oleh orang tersebut, sedangkan Hunter yang dikejar oleh para monster sampai terpojok. Itu pun diselamatkan oleh teman-temannya. Singkat cerita, Natalie yang pingsan akhirnya tersadar dan mendapati dirinya kini ditahan oleh teman-teman Hunter. Lalu Hunter pun membawa Natalie bertemu dengan bapak yang menolongnya tadi. Bapak yang mengerti bahasa Natalie itu pun meminta maaf kepada Natalie.
Natalie pun bertanya kenapa dia bisa sampai ke tempat mereka. Bapak itu bilang jawaban dari semua pertanyaan Natalie ada pada menara langit itu, di mana bangunan itu sisa peninggalan kuno yang sangat canggih dan berbahaya. Menara itu digunakan orang-orang pada zaman dulu untuk menyeberangi dua dunia. Bapak itu pun meminta bantuan Natalie untuk melawan Rathalos bersama. Keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju menara untuk melawan Rathalos itu. Dari kilat yang menyambar menara mereka bisa melihat sebuah portal yang tidak stabil terbentuk. Kemudian mereka menemukan sebuah tanda keberadaan Rathalos dari kaca-kaca yang berserakan. Lalu mereka pun mulai mempersiapkan diri. Akhirnya Rathalos pun muncul dan mereka pun bertarung melawan Rathalos itu. Saat pertempuran berlangsung, sebuah portal besar mulai terbentuk. Rupanya portal itu membawa Natalie kembali ke dunianya. Dalam keadaan lemah tak berdaya, Natalie melihat ada sebuah bayangan, ternyata itu adalah tim penyelamat yang mencari Natalie dan pasukannya. Tiba-tiba di depan pesawat muncul sebuah portal. Rathalos kini mendatangi dunia manusia. Sementara Natalie yang selamat dari pesawat yang jatuh pun berusaha mencari senjata untuk menembak Rathalos itu. Namun tidak semudah itu, Rathalos rupanya belum mati. Saat Natalie tak berdaya, datanglah Hunter dan teman-temannya melawan Rathalos. Rupanya portal juga membawa Hunter dan teman-temannya ke dunia Natalie. Akhirnya Rathalos benar-benar berhasil dikalahkan, karena tujuan mereka adalah menjaga para monster agar tidak datang ke dunia Natalie, berarti mereka harus menghancurkan menara langit. Tak lama kemudian portal kembali terbuka dan monster dalam bentuk lain pun langsung meluncur menyerang mereka.